Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saipul, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel jurnal nasional dan internasional untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah seminar pendidikan biologi. Kepada Dr. Rizal Hendi selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian, selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel jurnal nasional berakreditasi Sinta 2 yang berjudul Integration SIMAS ERIC with Google Classroom, Enhancing Biology Students Motivation and Scientific Writing. Artikel ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam menulis ilmiah dengan mengintegrasikan SIMAS ERIC dan blended learning dalam pembelajaran. Topik yang akan dibahas yaitu fakta-fakta penting, pertanyaan yang muncul, konsep utama dan tanggapan, serta refleksi. Di Indonesia sudah banyak sekali percobaan-percobaan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Namun, kualitas pendidikan Indonesia masih dapat dikatakan rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya kurang kreatifnya dalam merencanakan dan mengimplementasikan aktivitas pembelajaran di sekolah karena masih menggunakan metode konvensional yang berpusat pada pengajar. Motivasi siswa yang juga berpengaruh kepada keaktifannya dalam pembelajaran. Rendahnya keaktifan siswa dapat disebabkan metode pembelajaran yang digunakan dan lamanya waktu pembelajaran. Berdasarkan hal-hal tersebut, pengajar perlu alternatif pembelajaran lain untuk meningkatkan kesuksesan proses pembelajaran sehingga siswa dapat aktif. Metode SIMAS ERIC merupakan model pembelajaran kooperatif dengan sintaks skimming, mind mapping, questioning, exploring, writing, dan communicating. SIMAS ERIC berserta blended learning dalam pengaplikasiannya karena dapat membuat siswa lebih aktif di kelas. Penggunaan SIMAS ERIC dan blended learning dalam pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis ilmiah siswa melalui media Google Classroom. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di Universitas Tidar pada perkuliahan Scientific Writing. Dilaksanakan dalam 2 siklus dengan durasi 2 kali 50 menit pada tanggal 20 dan 27 September 2018 untuk siklus 1 dan 4 dan 11 Oktober 2018 untuk siklus 2. Prosedur yang dilaksanakan dalam penelitian ini ada 4 tahapan. Tahap perencanaan merupakan kegiatan pertama yang terdiri dari kegiatan desain perkuliahan yang menghasilkan RPP. Tahap tindakan merupakan tahap penerapan RPP dalam kegiatan perkuliahan penulisan ilmiah. Ini menggunakan model SIMAS ERIC dengan blended learning. Tahap observasi merupakan kegiatan mengumpulkan data siswa berupa motivasi dan hasil belajar siswa dalam menulis ilmiah. Tahap refleksi merupakan tahap evaluasi kegiatan perkuliahan yang telah dilaksanakan berdasarkan motivasi dan hasil belajar dalam menulis ilmiah. Instrumen yang digunakan ada 3, yaitu instrumen motivasi belajar siswa, instrumen hasil belajar menulis ilmiah siswa, dan instrumen pendukung. Instrumen motivasi belajar siswa menggunakan angka tertutup 5-point Likert type scale, yaitu sangat sesuai, ragu, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Tes kemampuan menulis proyeksi karya tulis ilmiah (PIMNAS) dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Instrumen pendukung seperti foto, dokumentasi, dan jurnal kegiatan pembelajaran juga diaplikasikan. Data dianalisis secara kualitatif untuk melihat perubahan tingkat motivasi dan hasil belajar siswa dalam menulis ilmiah. Untuk data peningkatan motivasi siswa diambil 5 indikator motivasi, yaitu success desire, learning need, owning expectation, interest in problems, dan learning tenacity. Bisa dilihat di tabel. Success desire meningkat sebesar 7,16% yang disebabkan sistem skor yang dapat langsung diakses dengan menggunakan
Google Classroom, dan metode hukuman dan hadiah yang digunakan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Learning Need mengalami peningkatan sebesar 11,84%. Peningkatan ini dikarenakan sintaks yang terkandung dalam Simas Erik, yaitu skimming yang mendorong peserta didik untuk eh, membaca materi pelajaran secara mandiri. Mind mapping memfasilitasi siswa untuk membuat peta pikiran terlepas dari hasil proses skimming. Dan questioning yang mendorong siswa untuk membuat pertanyaan tingkat tinggi. Peningkatan sebesar 6,07% pada indikator owning expectation. Hal ini karena harapan atau ekspektasi merupakan pemikiran untuk meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang dapat berpengaruh pada kinerja peserta didik pada kondisi apapun. Interest in problem meningkat sebesar 17,38% yang membuktikan bahwa Simas Erik dengan blended learning dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam menyelesaikan masalah karena memicu siswa untuk berpikir kritis. Learning tenacity meningkat sebesar 10,48% karena kegigihan atau tenacity siswa dalam belajar terjadi akibat keinginan siswa untuk belajar. Learning need yang membuat siswa menjadi lebih rajin. Rata-rata motivasi belajar siswa meningkat pada siklus 2 sebesar 10,59%. Peningkatan tersebut merupakan akumulasi dari peningkatan indikator motivasi belajar yang muncul selama proses pembelajaran. Peningkatan motivasi belajar ini dapat berdampak positif pada hasil belajar siswa. Bisa dilihat juga di diagram perbandingan persentase dari prestasi siswa pada siklus 1 dan siklus 2. Selanjutnya hasil belajar dalam penelitian ini berupa kemampuan menulis PKM mahasiswa untuk PIMNAS. Siklus 1 mahasiswa mendapatkan skor rata-rata sebesar 55,17 dan mengalami peningkatan sebesar 33,28 menjadi 88,45. Peningkatan yang besar ini disebabkan kombinasi dari beberapa faktor seperti motivasi, kenyamanan dalam belajar, dan pengaruh mode pembelajaran Simas Erik ini sendiri yang menjadi penyebab peningkatan hasil belajarnya secara signifikan. Berdasarkan data yang sudah dipaparkan, integrasi Simas Erik dan blended learning menggunakan Google Classroom merupakan salah satu senjata ampuh untuk meningkatkan keterampilan menulis ilmiah siswa di perguruan tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan motivasi belajar yang mencapai 10,59% dan hasil belajar menulis ilmiah yang meningkat sebesar 33,28%. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul dalam artikel ini yaitu, apakah model Simas Erik dengan blended learning dapat diterapkan di sekolah yang memang memiliki kekurangan fasilitas dalam hal teknologi? Selanjutnya, konsep utama dari artikel ini yaitu integrasi Simas Erik dengan blended learning dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar dalam menulis ilmiah mahasiswa. Motivasi belajar peserta didik meningkat cukup tinggi. Peningkatan yang sangat pesat terjadi pada hasil belajar mahasiswa dalam menulis ilmiah. Hal ini disebabkan model Simas Erik dan blended learning memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dan sangat efektif dalam penerapannya melalui media digital. Tanggapan untuk artikel ini yaitu, pertama, untuk kelebihannya, penulisan artikelnya cukup sistematis, jelas, dan mudah untuk dipahami. Peletakan diagram yang salah pada perbandingan hasil belajar siswa yang seharusnya diletakkan di subbab yang menjelaskan tentang hasil belajar siswa dalam menulis ilmiah merupakan kekurangan dari artikel ini. Dan satu lagi untuk kekurangannya, sumber pengambilan data dari hasil belajar menulis ilmiah mahasiswa belum dijelaskan dengan detail. Untuk kosakata atau istilah baru dalam artikel ini, yang pertama itu ada Simas Erik yang merupakan salah satu pembelajaran inovatif berbasis konstruktif yang menekankan pada pembelajaran student center melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Terus ada lagi 5-point Likert type scale, jenis skala respons psikometri di mana responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan yang biasanya dalam 5 poin. Refleksi untuk kendala pencarian artikel yang sesuai dengan artikel yang dianalisis mengalami kendala.
Solusinya melakukan pencarian dengan keyword yang lebih bervariasi lagi dalam mencari sumber. Untuk tindak lanjut, persiapkan hal-hal lainnya lebih detail dan maksimal. Selanjutnya, analisis artikel jurnal internasional yang berjudul Effects of Audiovisual Technological Aids on Students' Achievement and Interest in Secondary School Biology in Nigeria. Artikel ini memiliki tujuan yaitu mengetahui pengaruh dari teknologi audiovisual untuk membantu prestasi dan minat siswa sekolah menengah pada pelajaran biologi di Nigeria. Topik yang dibahas pada kesempatan kali ini yaitu ada fakta-fakta penting, pertanyaan yang muncul, konsep utama dan tanggapan, dan terakhir adalah refleksi. Nigeria merupakan salah satu negara di Afrika Barat yang memiliki tingkat kelulusan biologi yang rendah. Menurut West African Examination Council atau disingkat WAEC, Nigeria memiliki tingkat kelulusan biologi di bawah 50% berdasarkan hasil Senior School Certificate Examination atau disingkat SSCE. Rendahnya tingkat kelulusan biologi diakibatkan kinerja siswa yang buruk dalam biologi objektif dan biologi esai, tapi tidak dengan biologi praktikal. Beberapa metode inovatif sudah dicoba, tetapi prestasi siswa masih terbilang rendah dan terlihat tidak ada minat dalam biologi. Peneliti melakukan percobaan menggunakan media audiovisual untuk meningkatkan prestasi dan minat siswa sekolah menengah pada biologi. Media audiovisual dipercaya dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar biologi karena dalam media audiovisual terdapat video yang menarik sehingga motivasi siswa dapat meningkat. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu quasi eksperimen non equivalent control group pada 2 sekolah dan dibagi menjadi kelompok eksperimental dan kontrol secara acak. Penelitian ini dilakukan di Nsukka Local Government Area of Enugu State di Nigeria. Sampel berupa 150 siswa yang diberikan pretest sebelum dimulainya uji coba penelitian. Penelitian ini akan meneliti yang pertama, pengaruh materi audiovisual terhadap prestasi belajar siswa di bidang biologi. Yang kedua, pengaruh materi audiovisual terhadap minat siswa dalam bidang biologi. Yang ketiga, mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap prestasi belajar siswa di bidang biologi. Yang keempat, menentukan pengaruh jenis kelamin terhadap minat siswa di bidang biologi. Yang kelima, menentukan pengaruh interaksi yang terjadi pada metode dan jenis kelamin terhadap prestasi belajar siswa di biologi. Yang keenam, menentukan pengaruh interaksi yang terjadi antara metode dan jenis kelamin pada minat siswa dalam biologi. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini. Yang pertama itu, berapakah rata-rata nilai prestasi siswa yang diajarkan materi biologi menggunakan media audiovisual dan yang diajarkan menggunakan metode konvensional? Yang kedua, berapa rata-rata skor minat siswa yang diajarkan biologi dengan menggunakan media audiovisual dan yang diajarkan dengan metode konvensional? Yang ketiga, berapa rata-rata nilai prestasi siswa laki-laki dan perempuan yang diajarkan biologi? Yang keempat, berapa rata-rata skor minat siswa laki-laki dan perempuan yang diajarkan biologi? Selanjutnya, untuk prosedur dari penelitian ini, penelitian ini berlangsung selama 6 minggu. Minggu pertama digunakan untuk melatih guru reguler sekolah eksperimen tentang pelaksanaan pembelajaran menggunakan video unduhan YouTube pada sistem reproduksi manusia. Sementara guru reguler di sekolah kelompok kontrol diberi catatan pelajaran yang memandu pengajaran mereka. Bisa dilihat detailnya di sebelah kiri lesson plan-nya. Terus untuk minggu kedua, ketiga, keempat, dan 5 digunakan untuk instruksi. Terus pada minggu ke-6, Biology Achievement Test atau disingkat BAT dan Biology Interest Scale atau disingkat BIS diberikan kembali kepada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebagai post test. Nantinya skrip akan dikumpulkan, ditandai oleh guru reguler dan diserahkan kepada peneliti untuk dianalisis. Instrumen yang digunakan ada 2, yaitu
Biology Achievement Test atau disingkat BAT, dan Biology Interest Scale atau disingkat BIS dalam bentuk pre-test dan post-test. Lalu, analisis data. Data dianalisis secara kuantitatif dengan menghitung mean, standar deviasi, dan ANCOVA. Berikut hasil dan pembahasannya. Tabel 1 menunjukkan siswa yang diajarkan biologi menggunakan audiovisual memiliki nilai rata-rata pretest dan posttest 8,28 dan 12,69 dengan rata-rata perolehan 4,41. Sedangkan siswa lain di kelompok kontrol memiliki nilai rata-rata pretest dan posttest 8,32 dan 8,93 dengan rata-rata perolehan itu 0,61. Skor rata-rata pretest 8,28 dan 8,32 di kedua kelompok audiovisual dan kontrol menunjukkan perbedaan yang kecil. Skor standar deviasi pada post-test untuk kelompok eksperimen adalah 3,72, sedangkan kelompok kontrol memiliki standar deviasi 2,82. Dengan begitu, siswa yang diajarkan menggunakan audiovisual mendapat nilai lebih baik dibandingkan siswa yang diajarkan biologi dengan metode konvensional. Tabel kedua menunjukkan F rasio 78,106 dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari nilai signifikannya 0,05, maka H0 ditolak. Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata prestasi belajar biologi siswa yang diajarkan dengan audiovisual dan yang diajarkan dengan metode konvensional. Selanjutnya, tabel ketiga mengungkapkan siswa yang diajar biologi dengan menggunakan audiovisual memiliki skor minat rata-rata pretest dan posttest 58,17 dan 63,23 dengan rata-rata perolehan 6,06. Sedangkan rata-rata skor minat siswa yang diajar dengan metode konvensional adalah 50,12 dan 55,25 baik pretest dan posttest. Perolehan peningkatan rata-ratanya sebesar 5,13. Siswa yang diajar menggunakan materi audio visual lebih unggul dalam pengembangan minat dibandingkan dengan yang diajarkan dengan metode konvensional. Selanjutnya dalam tabel 4 menunjukkan F rasio 5,913 dengan nilai probabilitas 0,016 kurang dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 sehingga H0 ditolak. Oleh karena itu terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata skor minat siswa yang diajar biologi dengan audiovisual dan yang diajarkan dengan metode konvensional. Selanjutnya, tabel 5 menunjukkan rata-rata skor prestasi post-test 10,65 untuk perempuan, sedangkan untuk siswa laki-laki memiliki skor prestasi rata-rata post-test 11,14. Data juga mengungkapkan bahwa nilai rata-rata pretest siswa laki-laki dan perempuan tidak cukup bervariasi. Laki-laki memiliki skor prestasi rata-rata post-test yang sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan perempuan dalam biologi. Perempuan memiliki kenaikan rata-rata 2,39, sedangkan pria memiliki rata-rata 2,84. Perempuan memiliki standar deviasi 3,81, sedangkan laki-laki 3,80. Namun, hipotesis yang ada menunjukkan perbedaannya yang substansial. Selanjutnya tabel 6 menunjukkan bahwa F rasio 0,365 dengan nilai probabilitas 0,546 lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka H0 diterima. Oleh karena itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara rata-rata nilai prestasi siswa laki-laki dan perempuan dalam bidang biologi. Dan juga pada tabel 6 menunjukkan bahwa F rasio 0,368 dengan nilai probabilitas 0,545 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Maka H0 diterima. Dengan demikian tidak terdapat pengaruh interaksi antara metode dan jenis kelamin yang signifikan terhadap
prestasi belajar biologi siswa. Selanjutnya pada tabel 7 menunjukkan peringkat minat rata-rata pretest 54,59 dan postes 58,80 untuk perempuan. Sedangkan laki-laki memiliki peringkat minat rata-rata pretest 54,76 dan postes 60,12. Oleh karena itu, laki-laki memiliki skor minat rata-rata postes yang sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan perempuan. Perlu juga dicatat bahwa nilai rata-rata pretest dari kedua jenis kelamin tidak bervariasi secara substansial, tidak berbeda jauh. Ini menyeratkan bahwa sebelum dimulainya perlakuan, pengetahuan dasar mereka adalah sama. Tabel 8 menunjukkan bahwa diperoleh F rasio 0,827 dengan nilai probabilitas 0,365 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka H0 diterima. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat minat rata-rata siswa laki-laki dan perempuan dalam bidang biologi. Dan juga pada tabel 8 menunjukkan bahwa F rasio 0,059 dengan nilai probabilitas 0,809 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka H0 diterima sehingga tidak terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara metode dan jenis kelamin terhadap minat siswa pada pelajaran biologi. Selanjutnya bisa dilihat diagram. Plot 1 menunjukkan bahwa pengaruh interaksi antara metode dan jenis kelamin terhadap prestasi belajar biologi siswa tidak signifikan. Hal ini dikarenakan pada grafik tidak terdapat perpotongan antara grafik garis siswa perempuan yang satu dan siswa laki-laki yang dua. Kedua garis grafik bergerak menuju kelompok kontrol yang menunjukkan bahwa terdapat sedikit interaksi yang diamati pada kelompok kontrol, sedangkan tidak ada interaksi sama sekali pada kelompok eksperimen. Karena tidak terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara metode dan jenis kelamin terhadap prestasi belajar biologi siswa, maka H0 diterima. Selanjutnya, untuk grafik pada gambar plot 2 menunjukkan bahwa pengaruh interaksi antara metode dan jenis kelamin terhadap minat biologi siswa terlihat tidak signifikan. Hal ini karena pada grafik tidak terdapat perpotongan sama sekali antara garis grafik siswa perempuan yang nomor 1 dan siswa laki-laki yang nomor 2, baik pada kelompok kontrol dan eksperimen. Karena tidak ada pengaruh interaksi yang signifikan antara metode dan jenis kelamin terhadap minat siswa dalam biologi, maka H0 diterima. Selanjutnya, kesimpulan yang didapatkan berdasarkan data-data yang didapatkan dapat dijawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang pertama, pertanyaan pertama itu dilihat dari data di atas. Siswa yang diajarkan dengan menggunakan media audiovisual mencapai prestasi yang lebih baik daripada menggunakan metode konvensional. Yang kedua, siswa yang diajarkan menggunakan media audiovisual memiliki keunggulan dalam pengembangan minat dalam pelajaran biologi dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Untuk pertanyaan ketiga, walaupun terdapat sedikit perbedaan dalam hasil post-test, tapi dalam perhitungan statistik tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor prestasi laki-laki dan perempuan. Dan tidak terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara metode dan jenis kelamin terhadap prestasi belajar biologi siswa. Yang terakhir, pertanyaan keempat dibuktikan tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor peringkat minat laki-laki dan perempuan dalam bidang biologi. Selain itu, tidak terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara metode dan jenis kelamin terhadap minat siswa dalam biologi. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul dalam artikel ini yaitu mengapa penggunaan media audio visual masih jarang diterapkan padahal pada penelitian ini dinilai cukup efektif. Apakah penggunaan media visual dalam pembelajaran di abad 21 ini efektif? Konsep utama yang didapatkan yaitu dalam artikel ini, Nigeria memiliki tingkat prestasi dan minat siswa pada pelajaran biologi sangat rendah, sehingga diperlukan cara untuk meningkatkan prestasi dan minat pada pelajaran biologi.
Media audiovisual merupakan alternatif yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan prestasi dan minat siswa terhadap pelajaran biologi tanpa dipengaruhi oleh jenis kelamin. Tanggapan, untuk kelebihannya data yang diberikan sangat rinci dan jelas. Penggunaan bahasa tidak rumit jadi mudah untuk dimengerti. Hasil penelitian disampaikan dan jelas dalam tabel sehingga memudahkan pembacaan hasil. Untuk kekurangannya, pengujiannya hanya dilakukan di 2 sekolah saja sehingga data yang didapatkan kurang. Implementasi media audiovisual hanya digunakan pada materi sistem reproduksi saja. Kosakata atau istilah baru yang didapatkan yaitu ada WAEC yang kepanjangannya West African Examination Council, lembaga yang menentukan ujian yang diperlukan untuk kepentingan publik di negara-negara Afrika Barat untuk melakukan ujian dan untuk memberikan sertifikat yang sebanding dengan yang dimiliki oleh otoritas pemeriksa yang setara secara internasional. SSCE yang kepanjangannya adalah Senior School Certificate Examination, yaitu ujian yang diselenggarakan oleh WAEC di negara Afrika Barat. Terus ada kuasi eksperimental, desain penelitian yang memiliki kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang tidak dipilih secara random. Selanjutnya refleksi, untuk kendalanya pencarian artikel yang sesuai dengan artikel yang dianalisis mengalami kendala dalam mencarinya. Solusinya melakukan pencarian dengan keyword yang lebih bervariasi lagi dalam mencari sumber. Untuk tindak lanjutnya, persiapkan hal-hal lainnya lebih detail dan lebih maksimal lagi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi hasil analisis artikel jurnal nasional dan internasional. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.